Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kalian ada dalam keadaan sehat-sehat? Saya harap kalian semua ada dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah satu lembaga pendidikan harus mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila guna mengembangkan kualitas ilmu pendidikan yang bermutu dan berkompeten. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa teknologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Merujuk pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama Pancasila menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang selanjutnya ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang tertera dalam sila kedua mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Seperti yang pertama ada memberi arah dan pengendalian ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Kemudian yang kedua ada memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah secara beradab. Pengembangan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Yang selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong. Gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil maupun politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif.
Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Kemudian dalam sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan bahwa nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu harus berdasarkan nilai keadilan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di sini sangat penting ya, karena seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, teman-teman, pembahasan mengenai hakikat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dicukupkan sekian. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.